kita bisa nunggu. Ya, kemarin itu ada 38 ya. Ini yang hadir baru ada 13 orang ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa tunggu lagi 5 menit atau kita langsung saja? Langsung saja Bu, nanti takutnya kemalaman kalau nunggu. Iya. Kita konsisten aja ya Bu, seperti kemarin Betul. jam 7. Takut kemalaman, terus di sini juga hujan nih Bu. Ya, kalau hujan biasanya sinyalnya juga agak lincah-lincah gitu ya. Jadi kemana-mana biasanya mudah-mudahan lancar, sinyalnya bagus ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya kita berdoa saja. Yang singkat saja. Apakah ada di sini bapak-bapak ya? Halo, saya Bu. Oke, alhamdulillah ada bapak-bapak. Mohon dipimpin Bapak untuk berdoa. Baik, untuk semuanya sebelum kita mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Tommy yang sudah memimpin doa dengan kita. Semoga doa kita didengar oleh Tuhan dan kemudian bisa mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, refleksi yang kemarin ya, refleksi dulu saja nih. Ketika sudah mulai nambah ya, gitu. Alhamdulillah ini. Refleksi yang kemarin 10 soal, tapi sebenarnya dalam satu soal itu bisa sampai 3-4 soal kan yang kemarin ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan pertama? Silakan bebas mau siapa aja yang menjawab. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran pertemuan pertama kita kemarin? Ya, Bu Siti, silakan. Iya, saya Bu izin menjawab ya Bu. Jadi kalau dari refleksi kemarin itu untuk menjawab soal kita harus fokus sama kata kunci ya Bu ya. Kata kunci. Gitu. Jadi nanti kalau sudah fokus sama kata kunci, jadi untuk menggiring jawabannya itu mudah gitu Bu. Kita ke titik fokusnya dulu gitu. Oke. Menemukan kata kunci soal. Baik, terima kasih luar biasa Ibu Siti. Alhamdulillah berarti memperhatikan banget. Nah, saya rasa jawabannya sama dengan yang lain ya. Betul, yang kita cari kemarin itu adalah kata kunci. Tapi kadang ada juga yang suka bertanya kalau saya ngobrol dengan teman-teman ya. Justru katanya mencari kata kuncinya itu sulit. Tapi kalau kita sudah melihat dan membaca soal itu akan terbaca dan akan terlihat mana sih kata kuncinya. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya. Jadi kalau selama ini tidak pernah berpikir ke kata kunci, pasti berpikirnya semua soal itu dibaca dengan seksama, kemudian dilihat jawabannya, balik lagi gitu kan Bapak Ibu ya biasanya. Balik ke soal, balik ke jawaban, balik ke soal, balik ke jawaban gitu ya. Nah kalau sekarang baca dengan teliti, seperti apa, bagaimana, dan inginnya apa di soal itu, tentukan kata kunci, kemudian hubungkan dengan jawaban yang ada di multiple choice-nya gitu ya, di pilihan gandanya, atau mungkin daftar checklist ya, biasanya ya. Atau mungkin kalau ada misalkan yang benar 1 dan 3 adalah A dan sebagainya gitu kan. Biasanya dulu, tapi entah kalau sekarang adakah seperti itu gitu ya. Biasanya jadi Bapak Ibu harus diperhatikan juga ketika ingin menjawab pertanyaan atau soal itu, petunjuknya harus betul-betul dibaca dulu semuanya Bapak Ibu, petunjuk awalnya. Kira-kira ini soalnya mau seperti apa gitu ya. Jadi takutnya seperti itu, ada mengecohnya gitu ya. Jadi yang paling utama adalah dilihat petunjuknya seperti apa, kemudian teliti dan pahami soalnya dan dicari apa itu namanya kata kuncinya.
Baik Bapak Ibu, kemarin juga saya sedikit ada lupanya, ada kesepakatan kelas untuk hari ini ya. Bagaimana kalau kesempatan kelasnya? Berdoa sudah kita laksanakan, kemudian kita sharing bareng-bareng, nggak usah takut salah, nggak usah bingung dan sebagainya. Ketika saya misalkan meminta kepada Bapak dan Ibu untuk membacakan dan menjawab, silahkan dianalisis soalnya, kita dicoba untuk menjawab. Kemudian jika misalkan ada yang mau bertanya atau menjawab, silakan raise hand ya, atau boleh langsung buka mic-nya, silakan kita diutarakan. Kemudian kalau seandainya ada sesuatu, misalkan ada kepentingan yang tidak dapat digugat, misalkan panggilan alam, silakan izin saja mau ke belakang dan sebagainya gitu ya. Bu katanya sekarang mau sambil ngopi, silakan, nggak apa-apa, asal jangan makan berat. Kalau makan berat nggak akan konsen ya Bapak Ibu ya. Tapi sudah pada makan malam ya Bapak Ibu. Tapi biasanya ibu mah nggak makan malam ya. Malam mah nggak makan, makanya jam 5 saja. Biasanya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu kesempatan kelasnya. Kemudian mari kita sama-sama membahas lagi ya. Izinkan saya share screen. Oke. Baik Bapak Ibu, tapi sebelumnya ya, perkenalan kemarin sudah ya. Nah, kita tebak-tebakan dulu Bapak Ibu. Silakan 2 menit lah atau 1 menit lah dalam tebak gambar ini, kira-kira hubungan kata apa ini? Tenaga kerja, tenaga listrik. Tenaga listrik. Tenaga listrik, tenaga listrik, betul. Tenaga dan ini kekuatan listrik. Luar biasa Bapak Ibu ya. Betul ya. Nah, kenapa saya memposting ini tebak gambar gitu ya. Nah, ini disebut berpikir kritis Bapak Ibu ya. Kalau sekilas ini apa ya? Ini ada T-nya juga di atas dan di bawah. Kalau secara ini kan gambar itu ke sini ya Bu ya. Kalau tulisan itu berjejer ke sini, ini ke bawah. Tapi kan supaya mengecoh gitu ya. Kemudian ini ada naga, ada ini. Nah, itu ada ini salah satu proses otak kita untuk mencerna, kemudian dia melihat ini ada datanya seperti apa. Nah, itu disebut menganalisis gitu ya. Jadi kalau berpikir kritis itu berarti dianalisis dulu baru kita mengungkapkan pendapat kita ya. Nah, ini biasanya otak kanan dan otak kiri harus digunakan secara bareng-bareng, dan biasanya harus menebaknya kan cepat ya. Berpikir cepat, tepat. Nah, gitu ya. Berpikir cepat dan tepat kadang itu sulit Bapak Ibu. Karena kadang berpikir cepat itu kadang tidak tepat gitu ya. Tapi berpikir cepat dan tepat kadang digunakan di waktu-waktu tertentu. Tapi berpikir cepat kadang juga tidak baik Bapak Ibu. Seperti contoh kalau sedang membaca soal Bapak Ibu ya. Jadi karena ingin misalkan ya, karena ingin cepat selesai dan akhirnya berpikir cepat, ini maksudnya gini, udah tidak dianalisis lagi. Nah, itu akan dalam satu soal itu akan bahaya Bapak Ibu ya, kalau yang digunakan hanya berpikir cepat saja gitu. Jadi betul-betul harus dianalisis dulu gitu ya. Nah, itu maksud dari gambar ini, cukup 1 saja ya. Karena saya menginginkan hari ini jangan 10 soal, lebih dari 10 gitu. Supaya pembendaharaannya lebih luas gitu ya. Dan Bapak Ibu tidak terlalu malam juga gitu ya. Baik, langsung saja kemarin itu sampai nomor 10 ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang halo, suara saya terdengar Bapak Ibu? Iya Bu. Iya Bu, jelas. Terdengar itu. Ya, saya bacakan saja dulu ya. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca suatu puisi ya. Tujuan guru memberikan tugas tersebut untuk apa? Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yang pertama apa?
Tugas ya. Tugas. Bahasa Indonesia. Sepertinya sudah. Pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 12. Kemudian Sudah Bu. oh ini udah. Yang ini sepertinya sudah Bu. Jawabannya kalau nggak Oh udah kemarin ya. Nomor Oke. 12. Oh Ya. berarti sekarang nomor 12 ya, baik. Alhamdulillah. Jeli sekali Bapak Ibu. Hebat ya. Baik, nomor 12. Pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat peta. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk kata kuncinya apa? Ada 3 nih. Membuat peta, Pelajaran IPS, mempelajari Tugas. IPS, tugas. Ah, betul. Tugas dan membuat peta. Jadi mata pelajaran pun ada hubungannya Bapak Ibu ya. peta. Ya. Jadi pelajaran IPS memberikan tugas membuat peta. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau membuat peta nih di pelajaran IPS, kira-kira tujuannya untuk apa? Apakah untuk membaca peta? Memahami konsep peta. Memahami konsep? Good. Iya. Ini jawabannya lebih dari 1 Bapak Ibu. Memahami konsep peta dan Baca peta. Membaca. 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 Bisa nggak membaca? Membaca peta. Kalau peta biasanya dibaca atau gimana Bu? Pikir kritis Bu. Peta itu bukan dibaca ya Bapak Ibu ya? Ya, dilihat, bukan langsung dibaca. Ini apa enggak? Bukan dibaca kan? Berarti menganalisis atau laporan atau kritis? Memahami konsep peta. Analisis Bu. Ya. Analisis. Jadi memahami konsep peta dengan menganalisis data. Jadi kenapa membuat peta itu memahami konsep peta? Karena ketika membuat peta itu kan harus dengan menggunakan skalanya apa dan sebagainya. Jadi ukuran-ukurannya itu harus jelas. Berarti itu harus dipahami dulu konsep petanya. Baru bisa membuat peta gitu. Nah, kemudian ketika membuat peta pun perlu menganalisis datanya. Misalkan data dalam peta itu seperti apa, skalanya berapa, kemudian luasnya berapa dan sebagainya gitu. Nah, berarti memerlukan 2 bagian ini. Dipahami dulu konsep petanya, kemudian dianalisis, baru bisa dibuat petanya, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, sepakat ya? 2 Bu ya. Ya. Jadi jawabannya 2. Betul. Jadi jawabannya B dan C. Memahami konsep peta dan menganalisis data. Nah, karena sebuah peta itu kan gambaran sebuah data gitu ya, peta itu. Oke, baik Bapak Ibu ya, dipahami ya. Jadi kata kuncinya pelajaran IPS. Kemudian sebuah tugas dan membuat peta. Karena kalau sebuah tugas berarti ini kemungkinan di saat pembelajaran kemudian juga di PR-kan gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 13. Pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan strategi belajar kooperatif untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan strategi belajar kooperatif tersebut untuk kata kuncinya Bapak Ibu yang mana aja? Belajar kooperatif, Kooperatif, matematika, Strategi belajar kooperatif, dan ada di sini membahas suatu topik. Iya, membahas suatu topik. Jadi hubungannya mata pelajaran matematika dan menggunakan strategi belajar kooperatif dan membahas suatu topik. Kira-kira berarti yang kita utamakan, yang artikan ini berarti Bapak Ibu ya. Pembelajaran kooperatif itu yang seperti apa gitu. Itu peserta didik itu melalui kegiatan diskusi tetapi di mana kelompok tersebut itu mempunyai kemampuan berbeda-beda. Iya bukan?
Iya. Kemudian berbeda, kemudian melakukan diskusi. Nah, kalau sebuah diskusi ya ada kemudian kemampuannya berbeda-beda dalam satu meja, itu berarti yang mana nih yang paling utama yang jawabannya? Bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Memecahkan masalah. Yang Keterampilan peserta dalam memecahkan masalah bukan ya? Masalah bekerja yang sama, kita utamanya ini kooperatifnya Bu. bekerja sama, Bu. Kerja sama. Kerja sama, betul. Karena kita ini Sama. kerjasamanya kooperatif itu strategi belajar dengan kerjasama, karena ini ada kalimat yang membahas satu topik ya, membahas satu topik, kerjasama membahas satu topik, tapi kerjasama untuk membahas satu topik gitu. Jadi utamanya karena yang ditanyakan ini Bu, nah yang ditanyakan ini kan Bu, tujuan untuk menggunakan strategi belajar kooperatif. Nah, berarti ini Ibu juga harus dibaca ulang, dibaca teliti ini. Ternyata yang ditanyakan ini kooperatifnya saja. Strategi belajar kooperatif tersebut adalah untuk ya, kalau kooperatif yang ditanyakan hanya kooperatifnya saja berarti kerjasama Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaannya menggunakan di sini tujuan guru menggunakan strategi belajar kooperatif learning, membahas topiknya disebutkan. Nah, yang mana tambahan jawabannya? Ini topiknya disebutkan. Berarti masalahnya ada, masalahnya ada gitu. Berarti bisa ditambah dengan memecahkan masalah dengan strategi kerjasama atau diskusi. Nah, Bapak Ibu nih ada tambahan dari saya. Dalam sebuah pembelajaran ada disebut dengan pendekatan, ada yang masuk dengan model pembelajaran, ada yang masuk dengan metode pembelajaran, ada yang masuk dengan teknik, ada yang masuk dengan strategi. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskankah dari awal itu pendekatan, model, metode, strategi, teknik dan strategi? Itu berurutan Bu, ya. Halo. Halo. Gimana? Ada yang masih bingung ya? Ya, bingung. Oke, sedikit tips dari saya. Secara nggak usah di pengertiannya terlalu panjang. Jadi maksudnya gini Bu, yang dimaksud dengan pendekatan itu, ya. Jadi pendekatan itu adalah cara pandang kita seorang guru dalam ketika kita mau mengajar kepada seseorang, kepada sekelompok orang, cara pandang ingin seperti apa kita mengajarnya gitu. Itu disebut pendekatan. Makanya ada disebut scientific. Ya. Nah, kita menggunakan scientific. Sebenarnya tidak scientific juga boleh, apa saja. Bagaimana kita ingin mengajarkan kita, pembelajaran kita diajarkan pada peserta didik kita gitu. Itu cara pandang kita. Itu disebut pendekatan, cara pandang kita. Kemudian ketika kita sudah memiliki cara pandang kita, oh saya ingin begini nih mengajar itu. Lalu caranya dengan bagaimana belajar itu? Nah, cara itu adalah menggunakan model. Jadi model pembelajaran itu dimaksudnya adalah cara bagaimana menyampaikan pembelajaran kepada murid. Itu disebut model. Nah, dengan menggunakan model, misalnya model atau cara discovery learning, metodenya mau apa yang digunakan? Nah, metodenya mau apa yang digunakan? Atau misalkan metodenya mau menggunakan metode diskusi, misalkan ya. Nah, jadi dengan pendekatan saintifik, kemudian caranya digunakan atau modelnya discovery learning, kemudian metode yang digunakan untuk melaksanakan discovery learning itu dengan diskusi, itu metodenya. Kemudian diskusi itu kita lakukan dengan teknik apa? Nah, ya. Diskusi itu dengan teknik apa? Nah, tekniknya misalkan membagi kelompok 5 kelompok atau 3 kelompok homogen misalkan. Karena kita sekarang kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada mungkin yang anak yang senang video, senang menulis atau gambar. Nah, itu berarti itu disebut teknik.
Nah, teknik membagi kelompok yang berdiferensiasi itu dilaksanakannya dengan strategi seperti apa? Ya. Strateginya misalkan kalau dengan dibagi kelompok 3 kelompok yang berdiferensiasi itu tadi apa Bu? Tekniknya. Nah, strateginya mau seperti apa? Oh, strateginya anak misalkan ketika di dalam kelompoknya mengerjakan tugas LKPD yang berbeda sesuai dengan minat bakatnya. Nah, itu Bapak Ibu turunannya bisa dipahami gimana? Ada bayangan? Dari pendekatan, model, metode, apa tadi sudah metode itu? Teknik dan strategi. Tidak pernah strategi. Ya, Bapak Ibu, yang 5 itu tidak pernah jauh. Yang 5 itu selalu berhubungan. Jadi saat kita action di kelas itu, yang 5 itu selalu kita lakukan. Cuma Bapak Ibu lupa dan tidak tahu sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan itu gitu. Pendekatannya dilaksanakan, modelnya dilaksanakan, metodenya iya. Cuma kadang metodenya mau gunakannya sama atau tidak. Ya, tekniknya seperti apa? Strateginya apa? Sebenarnya Bapak Ibu itu udah cerdas, udah begitu. Cuma kadang ini istilahnya yang belum Ibu tuliskan gitu. Ya. Tanpa disadari sebenarnya setiap kurikulum itu sebenarnya Bapak Ibu guru itu sudah hebat, sudah begitu gitu. Ya, jadi jangan takut dengan adanya perubahan Bapak Ibu ya. Wah, ini ada wah ini nanti ada perubahan kurikulum nasional katanya ya. Wah, ganti menteri katanya ganti kurikulum. Ya Allah, nggak ada, janganlah ya. Kalau saya maksud sih kurikulum nasional itu sebenarnya kurikulum yang merdeka yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah di secara nasional gitu. Ya, kalau yang saya dengar dari BBGP ya, jadi nggak usah takut, wah ganti menteri ganti lagi gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Itu sekilas info dari Bapak Ibu, pendekatan, model, teknik dan strategi. Nah, ini tadi strateginya belajar kooperatif dengan kerja sama gitu. Metodenya diskusi ini ya, metodenya diskusi, strateginya tekniknya kelompok. Nah, di strateginya kooperatif, saling kerjasama gitu. Kerjasamanya bisa dengan seperti apa, gampang, bisa apa saja, dan Bapak Ibu pasti sering melakukan ketika kerja kelompok pasti beda-beda gitu tugas. Baik Bapak Ibu, yang ini sudah terjawab ya. Kemudian nomor 14. Nah, saya ingin mendengar suara Bapak Ibu nih. Ibu siapa nih yang terlihat wajahnya di room saya? Ibu Siti. Nah, Ibu Siti wajahnya terlihat di saya. Silakan Bu Siti. Untuk nomor 14. Siti Salihatul ya Bu? Oh boleh. Ada Siti 2 ya? maksudnya? Oh iya. Boleh, yang bersuara itu Siti Salihatul. Silakan Ibu Siti Salihatul. Nomor 14. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat laporan praktikum. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk di sini kata kuncinya adalah membuat laporan praktikum ya Bu. Kalau saya masih bingung antara D dan E Bu sepertinya. D dan E. Oke, D-nya berpikir kritis. E menyusun laporan. Soalnya ada laporan-laporannya seperti itu. Ibu kenapa menjawab C? Karena yang dipikirkan bahwa sebuah praktikum itu memerlukan pemikiran yang kritis ya Bu ya. Nah, betul ya. Kalau praktikum itu pasti bahkan harus ada menganalisis data juga kan Bu ya kalau praktikum itu. Jadi melihat, kemudian dianalisis datanya, bahkan mengamati juga ada. Ya. Jadi
mengamati dulu, datanya dianalisis, harus dengan kritis dan juga menyusun laporan. Nah, sekarang kita lihat apa yang diinginkan soal ini di sini. Yang diinginkan ya. Lihat ini, Bu. Nah, ini ada kata membuat laporan. Ya, jadi kata kuncinya membuat laporan praktikum. Ya, berarti ini membuat laporannya, Bu. Kalau membuat laporan berarti yang mana, Bu? Menyusun laporan. Jadi jawabannya satu ini, tidak dua, tidak tiga. Jawabannya satu. Karena yang diinginkan soal adalah membuat laporan. Sebuah tugas membuat laporan. Gitu. Ya, iya itu betul. Makanya memang kita harus betul-betul teliti gitu ya, Bapak. Maaf, suara saya di sini kayak bergema. Apakah di suaranya di Bapak Ibu bergema nggak? Agak putus-putus. Oh, Bu. putus-putus ya? Tidak, Bu. Iya, Bu. Putus-putus? Mungkin terlalu dekat, Bu. Bu, saya Coba saya jauhkan mic-nya. Halo? ya. Halo. Jelas, Bu. Masih jelas Saya ya? jelas. Udah. Oke, Udah jelas. baik, terima kasih. Ya, udah jelas sekarang, tadi terlalu dekat ya mic-nya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Betul ya, Ibu, tadi ada kebingungan berpikir kritisnya dengan menyusun laporan. Nah, betul, memang yang namanya praktikum itu ada berpikir kritis, tapi sebenarnya kalau praktikum itu lebih dari berpikir kritis, mengamati datanya dianalisis, kita harus berpikir kritis. Kalau kreatif sih enggak ya, karena tidak disebutkan di sini. Nah, ini jelas nih, membuat laporan. Jadi apa ya? Karena ini tugas ya, tugas. Jadi dianggap bahwa mereka itu praktikumnya sudah selesai. Berarti tugasnya membuat laporannya gitu. Jadi yang diinginkannya tujuannya menyusun laporan. Kalau menyusun laporan berarti kalau masih kurtilas itu berarti ada KD ya. KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Nah, kalau misalkan menyusun laporan, ini KD pengetahuan atau KD keterampilan nih Bapak Ibu? Keterampilan. Keterampilan, betul. Keterampilan. Kalau misalkan melakukan praktikum, pengetahuan atau keterampilan? Keterampilan, Ibu. Ya, praktikum. Kalau misalkan menganalisis data saat praktikum, pengetahuan. Betul. Ya, itu kalau masih menggunakan kurikulum 2013 Bapak Ibu. Nah, kalau yang Kurmer itu kan tujuan pembelajaran ya. Jadi CP ya, capaian pembelajaran, di mana KIKD itu ada di capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya kemudian dikemas oleh guru masing-masing di kebebasan guru. Sekarang guru diberikan kebebasan. Silakan buat tujuan pembelajaran sesuai minat, bakat, sesuai karakteristik sekolah, karakteristik murid di daerah masing-masing. Nah, itu disebut merdekanya di situ, Bu. Kurikulum merdeka itu. Jadi bisa membuat tujuan pembelajaran oleh guru masing-masing. Makanya kalau dalam Kurmer ada ulangan bareng-bareng, sebenarnya aneh itu Bapak Ibu ya. Karena tujuan pembelajarannya mungkin tidak sama, walaupun CP-nya tetap ya ada di situ, tetap sesuai dengan CP, tapi capaian anak akan berbeda gitu ya. Baik, kalau kita bicara Kurmer itu memang tidak mungkin selesai 2 jam 3 jam Bapak Ibu ya, sekilas saja gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut nomor 15. Oleh siapa ya? Ibu Aida. Halo Bu Aida. Iya. Gimana bisa Bu Aida? Baca maksudnya pakai laptop atau pakai HP, Bu? Saya pakai laptop. Oh iya, berarti bisa ya. Silakan.
Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan metode ceramah untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan metode ceramah tersebut adalah untuk, di sini kata kuncinya metode ceramah bahasa Indonesia. Berarti kalau ceramah berarti itu mendengarkan dong. Iya bukan Bu? Mendengarkan. Oke. Yang ditanyakan tujuan guru menggunakan metode ceramah, ya, metode ceramah. Oke. Kalau sebenarnya ceramah itu sekarang mah jangan terlalu dominan gitu ya. Oke. Menggunakan metode ceramah membahas suatu topik, yang mana apakah benar mendengarkan atau memahami mata pelajaran atau berpikir kritis, kreatif atau menulis. Menulis di skip ya, nggak mungkin ya. Memahami materi pelajaran mungkin. B. Memahami B ya. B. Ya. Nah, kenapa tidak berpikir kritis Ibu, Bapak? Pasti ada alasannya. Ceramah apa ada kritisnya? Karena hanya Ceramah. aja. Iya, betul Bapak Ibu, keren ya. Iya, kalau metode ceramah itu kan anak memang itu ya, ini ya Bu ya, hanya mendengarkan. Tapi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya ini ingin memahami. Ya, ingin memahami. Tapi sebenarnya dengan ceramah, kalau ceramah kan mendengarkan, ada kan kerucut itu ya dari dosen atau kalau nggak salah ya. Kalau anak dengan mendengarkan paling dia bisa memahami sekitar 5% gitu. Ya, kemudian kalau membaca 5%, mendengarkan 10%, kemudian diskusi itu bisa sampai 30%, bisa sampai 90% itu kalau melakukan langsung gitu. Iya, praktek memahaminya. Jadi ada kalau dulu Anderson itu kan belum ya, kalau masih belum itu C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Nah sekarang kalau Anderson, kalau dulu kan tidak ada C6 ya. Nah sekarang Anderson itu C1, Bapak Ibu apa C1 menyebutkan, C2 memahami, menjelaskan, memahami, C3 mengaplikasi, mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 apa Bapak Ibu? Mengkreasi, C6 mengevaluasi. Nah itu jadi kalau mengkreasi itu sudah melakukan gitu. Kalau mengkreasi ada berarti itu yang luar biasa ya. Jadi kalau level 1 itu berarti C1 sama C2, level 2 itu C3 aplikasi, melakukan contoh-contoh. Kalau C4 menganalisis. Seperti tadi kalau yang mendeskripsikan itu masuknya ke C berapa Bapak Ibu? C2 mendeskripsikan Bapak Ibu ya. Menganalisis, memahami itu C2 ya. Oke, itu hanya sekelas info dari saya ya. Oke. Betul, yang ini jawabannya hanya ini, memahami materi ya. Kalau dengan metode ceramah saja ya. Jadi ceramah ya ada Bu, kita harus awal itu kita harus ceramah dulu. Kalau stimulus biasanya dari gambar, dari video, terus kita ceramah sedikit, kemudian diskusi atau apa, permainan, baru terakhir kita penguatan, refleksi dan umpan balik gitu biasanya. Oke, baik, kita lanjut saja karena ini sudah jelas ya. Jadi nomor 15 itu pertanyaan yang ditanyakan adalah metode ceramah. Berarti metode ceramah itu hanya untuk memahami materi saja. Hanya memahami materi saja Bapak Ibu. Oke, nomor 16. Oke, 16 Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Halo Bu Diana. Iya. Mohon saya minta dibacakan nomor 16.
Pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat clipping. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk jawaban saya antara D dan E, Bu. Kata kuncinya mana, Bu? Membuat clipping. Membuat clipping ya, tugas ya. IPS nih. Tugas. IPS, tugas membuat clipping. Oke, clipping itu biasanya kan menggunting-gunting bagian-bagian terpenting di suatu majalah ya, atau kreatif dong. orang kreatif. D. Membuat Yang kreatif. D. Oke, apa clipping anak kreatif Bapak Ibu? Iya, Bu. Bisa, Bu. Kreatif disebutkan nggak di sini membuat clippingnya dengan mencarinya di mana seperti apa? Enggak. Tidak. Ya, hanya Mungkin membuat clipping. kritis ya, Bu. Hanya membuat clipping saja berarti. Apalagi ini kan dengan zaman sekarang Bapak ya, koran itu udah susah. Hal-hal yang itu udah susah sekarang kan elektronik Bapak Ibu ya. Paling di print dulu baru di clippingkan. Udah aja gak usah pakai clipping ya. Udah aja dan sebagainya kan zaman sekarang, karena koran sudah jarang sekarang. Majalah juga enggak gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nih, ini berbeda dari pertanyaan. Kira-kira membuat clipping masih sesuai nggak dengan zaman sekarang Bapak Ibu? Tidak. Kurang. Sudah tidak sesuai. Nah, oke. Nah, disinilah disebut dengan kurikulum yang dinamis Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu yang dinamis. Jadi sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi tapi ya ini ada pertanyaan clipping gitu ya. Yang ditanyanya hanya membuat clipping saja Bapak Ibu. Apakah membaca, memahami materi pelajaran? Nih, anaknya suruh buat clipping, suruh nyari-nyari materi, dikumpulkan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk paham kan ya? Paham apa yang B. tugasnya. Berarti B masuk ya. Apakah ada berpikir kritisnya gitu saat membuat clipping? Kan hanya mencari, digunting, simpan. Mencari, digunting, tempel gitu kan ya. Ada nggak berpikir kritisnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kreatifnya? Ya ada kreatifnya mungkin itu kan kreatif gunting. Ada. Nah, kalau ingin disebut kreatifnya berarti kalimatnya ditambah, Bu. Ditambah. Misalkan clipping dari hasil tulisan sendiri, atau misalkan mencari data-data dari misalkan jangan mencari dari internet misalkan. Nah, berarti mereka akan mencari, itu akan kreatif. Wah, ini nyarinya di mana nih? Ya, nyari koran sekarang susah, nyari majalah susah, tapi sebenarnya ada di mana. Nah, itu kreatifnya ada. Jadi ditentukan sama kita. Buat clipping dari koran atau majalah tertentu ya misalkan. Nah, itu berpikir kreatifnya pas bisa dibawa Bapak Ibu. Nah, ini kan hanya membuat clipping saja, berarti anak dibebaskan saja. Ah, ini dari mana ya? Ah, comot-comot aja gitu. Tapi ketika ditentukan membuat clipping dari koran, dan sebagainya. Nah, itu kalau mereka pasti mencari gitu. Dan mencarinya pasti dengan berbagai cara gitu kan. Atau misalkan clipping dari artikel di di Mbah Google gitu, disebut Mbah Google. Nah, itu kreatifnya harus ada gitu ya. Nyusun laporan ini nggak mungkin ya kita skip berarti ya. Berarti jawabannya sebenarnya yang ini karena hanya membuat clipping, berarti disuruh memahami materi pelajaran dengan cara clipping. Oke. Kalau zaman dulu membuat clipping itu dianggap tugas yang luar biasa Bapak Ibu ya. Iya. Nah sekarang mah anak justru tinggal lihat Mbah Google. Cuma kadang Bapak Ibu kalau kita ingin memberikan tugas yang supaya bisa mencari ke internet, kita lebih baik memberikan linknya Bu. Nih link tugasnya ini saya di sini. Karena kalau ketika mereka membuka di YouTube ataupun di Google itu kadang kan takutnya itu ketika ngetik malah salah, malah melihat yang aneh-aneh Bapak Ibu.
apalagi anak SD misalkan ya, SD atau SMP, wah itu harus ini. Makanya diberikan linknya, misalkan nih tugasnya linknya apa materinya di sini, di sini, di sini. Jadi linknya ada gitu ya. Jadi yang aman gitu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau ada mungkin hal yang belum, yang masih kabur atau gimana Bapak Ibu? Belum. Oke, Ya, jadi jelas. Berarti kita lanjut ya. Oke, nomor 17. Silakan kalau Anugerah Bapak atau Ibu ya? Ibu. Oh, Ibu Anugerah. Maaf. Karena di sini waktunya off kamera jadi nggak terlihat. Silakan Bu. Pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan media pembelajaran berupa video. Tujuan guru menggunakan media pembelajaran tersebut untuk, kata kuncinya di sini, pelajaran matematika menggunakan media pembelajaran berupa video. Video. Oke. Media ya. Ya, media pembelajaran berupa video. Video. Jadi di sini mungkin B, Bu, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Oke. Jadi menggunakan media. Kemarin sudah kita bahas apa yang maksud dengan media dan alat peraga ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Kalau media itu sesuatu apa ya? Alat untuk menyampaikan materi. Kalau alat, cara menyampaikan materi dengan sesuatu yang bisa memperlihatkan ke anak itu atau sebuah contoh lah gitu. Ya, kalau alat peraga itu sebuah contoh real dari materi yang kita bahas gitu. Kalau media mah ya alatnya yang media itu alatnya yang untuk menyampaikan. Kalau alat peraga nih mirip-mirip ya Bu ya. Kalau alat peraga itu sesuatu contoh atau alat yang memperagakan materi itu gitu. Ya. Iya, A, Bu. Jawabannya A. Memahami video atau B. A. Ingat lihat yang kata awalnya Bu. Kata awalnya. Kalau menurut saya A, Bu. Memudahkan. Satu, memudahkan. B, meningkatkan. C, mencegah bosanan. Memvariasikan metode pembelajaran. Nah, ini udah nggak mungkin karena yang ditanyakan media kan Bu ya. Ya, di sini yang kita bahas media. Ini jawabannya tentang metode, berarti nggak nyambung. Keterampilan pendidik memecahkan masalah, apalagi ini. Ya, ini tidak ada. Berarti antara A, B, C. Media pembelajaran video. Berarti meningkat apakah dengan menampilkan video. Ya, dengan menampilkan video anak-anak semuanya bisa termotivasi Bapak Ibu. Bisa jadi Bu kan tertarik dengan videonya. Dari video. Tapi anak-anak sekarang itu kan heterogen Bu ya. Minat bakatnya beda-beda ya. Iya. Ada yang suka video, ada yang enggak. Ada yang auditory ya. Nah, jadi beda-beda. Nah, sebenarnya ini betul jawabannya memudahkan peserta didik memahami materi. Kalau misalkan media kita sendiri yang menjelaskan, misalkan jelaskan ini tumbuhan tentang zat hijau daun, ya. Kita menerangkan zat hijau daun gini. Anak pasti mendengar yang seperti apa ya zat hijau daun itu? Daun itu seperti apa ya? Tomata itu seperti apa ya? Berarti mereka hanya membayang-bayang saja. Kalau media pembelajarannya kita yang menjelaskan dengan cara apa tadi? Ceramah.
itu media pembelajaran diri kita sendiri. Tapi ini kita bahas tentang media pembelajaran dengan video. Nah, jadi menjelaskan materinya secara visualnya langsung gambar-gambar dan penjelasannya di situ. Tapi video juga yang berhubungan dengan materi tentunya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tadi materinya tentang jati jauh daun atau tentang daun, diperlihatkan sama anak. Kita tidak menjelaskan pun anak sudah melihat, oh begitu ya daun teh di dalamnya, oh begitu ya stomatanya. Nah itu sudah langsung memahami anak ya. Jadi betul untuk memudahkan karena yang ditanyakan media. Jadi videonya sebagai media bukan alat peraga ya, tapi disebut sebagai media pembelajaran. Bisakah media dijadikan alat peraga Bapak Ibu? Video dijadikan alat peraga bisa nggak? Bisa Bu. Contohnya apa? Belum pernah sih nggak bisa jawab nih. Bisa Bu. Video bisa dijadikan alat peraga sama kita. Kalau misalkan dalam sebuah video itu menjelaskan prosedur atau tahapan-tahapan, misalkan tahapan-tahapan tertentu. Nah itu alat peraga Bu, bisa digunakan. Apalagi kalau sekarang misalkan dengan dunia digital, kalau nggak salah kemarin ini juga ada itu ya, ada apa namanya, bantuan dari pemerintah, ada TV digital itu, TV interaktif. Jadi anak itu bisa apa, tangannya ke TV-nya menjawab, kemudian menulis, kemudian menunjukkan dan sebagainya. Itu TV interaktif. Wah, harganya mahal sekali, Bu. Ya, tapi alhamdulillah dikasih pemerintah. Ya. Adakah yang dapat itu, Bapak Ibu? Yang SMP? Yang alhamdulillah di sini dapat satu. Iya, saya juga satu. Rebutan Bu kalau ingin pakai itu. Harus dijadwal ya. Karena kalau kita misalkan ada game atau apa gitu ya, enak pakai itu. Jadi bisa dijadikan alat peraga gitu ya. Video juga. Baik Bapak Ibu, sepakat kita yang nomor 17 kalau videonya dijadikan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu adalah suatu alat untuk menyampaikan materi gitu. Ya, kalau alat peraga itu adalah suatu alat untuk memberikan penguatan atau contoh-contoh tertentu yang ada dalam sebuah materi gitu. Kalau alat peraga itu. Kalau misalkan matematika, kira-kira alat peraganya apa saja? Di sini ada guru matematika kah? Atau guru yang luar biasa, guru SD itu multi talenta? Ya, ada. Nah, apa tuh biasanya matematika? Yang kayak kubus-kubus kayak itu. Ya, iya tuh. Ini ya, bisa membuat sendiri ya Bu ya. Iya. Bahkan dari kehidupan sehari-hari bisa ngambil apa aja yang di keseharian itu bisa, itu akan lebih kena Bu. Kalau alat peraganya misalkan nidus makanan, nah itu akan lebih kena Bu. Kontekstual itu namanya. Jadi kan dengan kehidupan nyata anak-anak akan lebih paham, apalagi anak-anak. Kalau SD itu kan masih harus konkret ya, belum abstrak. Kalau SMP sudah mulai ke abstrak, kalau SMA itu sudah mulai high gitu ya. Kalau SD itu harus ada alat, harus konkret gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke nomor 18. Cung, siapa nih yang mau baca? Saya lihat di sini. Alhamdulillah sudah ada 37, berarti sudah hadir semua ya. Ibu siapa nih? Ibu Dwi. Halo Bu Dwi. Adakah Ibu Dwi? Oh, nah, oke, silakan. Ya. Saya minta membacakan nomor 18, Bu. Iya, Bu. Pada saat pembelajaran IPA,
guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karya ilmiah. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati, B. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data, C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, D. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Kata kuncinya membuat karya ilmiah. Membuat karya ilmiah. Ini ya bisa dibawa ini Bu ya. Ya. Pelajaran IPA, tugas membuat karya ilmiah. Ya, sebuah tugas membuat karya ilmiah. Nah, kalau karya ilmiah biasanya seperti apa Ibu? Nomor 1 masuk nggak Bu? Mengamati. Enggak. Enggak. Tidak. Enggak ya. Tidak. Yang kedua, apakah karya ilmiah harus menganalisis data? Tidak. Tidak ya. Tidak. Berpikir kritis? Iya, kan membuat karya. Ya, kalau karya ilmiah biasanya seperti apa, Bu? Biasanya berasal dari praktik baik seseorang ya. Iya. Oke, berpikir kritis, kemudian kreatif masuk nggak? Karya ilmiah. Kreatif masuk nggak Bapak Ibu? Membuat apa ya? Membuat berarti kan berpikir kritis kan. Kayaknya kalau kreatif enggak ya? Enggak. Oke, kalau misalkan menyusun laporan? Enggak. Jauh. Enggak juga. Enggak ya. Menyusun laporan itu lebih rendah dari karya ilmiah ya. Berarti apakah hanya satu berpikir kritis saja, Bu? Membuat karya ilmiah itu. Karya ilmiah itu berasal dari praktik baik biasanya. Kalau praktik baik itu berarti sesuatu yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau orang lain yang sudah terbukti manfaat dan kehebatannya gitu. Kalau praktik baik itu ada kreatifnya, ada Bapak Ibu ya. Karya ilmiah itu pasti ada kreativitasnya gitu. Namanya juga karya. Ya, apalagi dengan ilmiah. Kalau ilmiah berarti dilihat dari berbagai disiplin ilmu, kalau ya. Karya ilmiah itu dilihat dari jadi bisa mengambil dari disiplin ilmu dari berbagai ilmu. Jadi bukan digabungkan ya. Maksudnya ketika membuat, misalkan Ibu membuat karya ilmiah tentang kalau misalkan praktik baik Ibu membuat alat peraga matematika yang memudahkan misalkan cara berhitung misalkan atau cara pembagian ya. Itu kan berasal dari praktik baik Bapak Ibu. Praktik baik itu sesuatu yang sudah dilakukan dan bermanfaat. Dibuatlah tulisan disebutnya karya ilmiah. Berarti kreativitasnya jelas ada Bapak. Adakah yang sudah membuat karya ilmiah Bapak Ibu? Belum. Dimulai saja. Menulis itu memang kadang itu ya Bu ya. Memulainya itu susah ya. Susah untuk memulai. Sebenarnya bukan susah, malas untuk memulai. Betul Lebih Ibu, ke malas. Sudah mak. Betul ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bahan-bahannya itu masalah-masalahnya itu yang bisa dituangkan atau bahan-bahan judul tema itu sudah banyak Bapak Ibu lakukan, tinggal Ibu mau menuliskan gitu. Mulai dari 2 kata biasanya, dari 2 kata langsung terus nulis insya Allah. Kalau apalagi yang kenaikan pangkat kan harus ada PTK ya Bapak Ibu. Nah PTK juga bisa itu karena kreatif banget itu PTK itu. Tapi sekarang katanya PTK udah mulai dihilangkan ya Bapak Ibu ya dengan cara lain. Dan dengar-dengar harus ada dari aksi nyata PMM. Bapak Ibu udah dapat sertifikat berapa tuh? 2. Luar biasa. Sekarang saya berpikirnya nggak usah banyak-banyak dulu. Yang penting per 6 bulan ya 3 lah cukup.
6 bulan ke depannya lagi untuk SKP Bapak Ibu, PMM, kinerja, udah kan waktunya itu kan berbatas ya untuk kinerja. Jangan sekaligus kan 6 bulan 10 Bapak Ibu. Sayang, nanti untuk bulan berikutnya, semester berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, yang nomor ini sudah terjawab ya. Belum ya? Belum Bu, tadi jawabannya ini berpikir kritis dengan kreatif Bapak Ibu. 2. Berpikir kritis dan kreatif. Jadi nanti kemungkinan mungkin jawabannya menggambarkan keterampilan peserta didik berpikir kritis dan kreatif itu biasanya. Atau mungkin ada daftar checklist 2 gitu. Jadi jawabannya B dan C. Berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nomor 19 saya coba. Nah, Ibu Serlis ya? Iya, Silakan Bu. Ibu Serlis. Ya. Silakan. Pada saat nomor 19. Ya. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat puisi. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk, ini kata kuncinya itu tugas membuat puisi. Sebentar, ini udah pernah belum ya? Kayaknya udah. Tapi kayaknya udah itu Bu. Iya. Kemarin itu membaca puisi ada ya? Kemudian membuat puisi. Iya, membaca. Iya. Membaca dan membuat. Wah, luar biasa. Oh, keren. Berarti kritis banget nih Ibu. Kalau masih ingat yang mana jawabannya? Membuat puisi. Menulis puisi. Menulis puisi. Kalau yang di atas mah menulis puisinya di bagian A, pilihan ganda ya. Iya. Aja ini ya. Bagian A, menulis puisi. Menulis sih karena membuat kan, jadi menuliskan puisi. Iya. Ya. Iya, benar. Jadi hanya menulis saja, tidak ada mengapresiasi gitu. Kemudian kalau membacakan, nah baru membacakan itu kalau kemarin itu apa ya? Membaca puisi ya. Membaca puisi itu memahami puisi dengan mengapresiasi ya. Oke. Kalau misalkan guru memberikan tugas membuat puisi sendiri, kemudian dibacakan di depan kelas. Jawabannya yang mana saja, Bu? Membuat puisi, kemudian dibacakan. Menulis dan mengapresiasi mungkin, Bu. Mengapresiasi kan. Ada memahami puisi nggak? Enggak ya? Karena puisi sendiri kan? Iya. Menuliskan puisi, lalu membacakan. Ya. Jadi mengapresiasi hasil sendiri gitu ya. Oke, good ya. Nomor 20. Siapa ini ya? Mau bapak-bapak deh. Ada yang hadir bapak-bapak, ada berapa orang? Halo bapak-bapak, Pak Tommy, terus siapa lagi ya? Ada 2 kan Pak Tommy-nya ya? Iya, ada 3 ya Bu. Oh, ada 3. Pak Tommy, Muhammad Tommy, Pak Tommy. Oh, Tommy juga ada 3. Oke. Tommy 1, Tommy 2, Tommy 3 ya. Pak, nah ini nih saya baru baca Tommy Janik. Apa nih? Janika ya? Janiko. Oh iya. Saya yang satu itu saya apa namanya itu saya lagi di luar nih menggunakan handphone. HP. Ya, yang satu itu tadi saya lagi di rumah jadi belum sempat saya matikan, Bu. Oh, gitu. Ya silakan. Tapi kalau pakai HP bisa terlihat nggak, Bapak? Bisa, Bu. Baik, silakan untuk nomor 20. Oke. Pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat presentasi. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk presentasi. Iya. Ini untuk keterampilan
Kalau keterampilan saya pilih itu yang untuk menyusun laporan. Yang ya, presentasi, karena presentasi itu salah satu untuk penilaian, kalau nggak salah Bu, penilaian unjuk kerja. Kalau unjuk kerja itu di presentasi untuk menilai keterampilan seseorang seperti itu. Nah, jadi pilihannya keterampilan dalam hal apa, Mbak? Nah, jadi yang itu. Yang mana? Kalau enggak A, yang E, Bu. Oke, karena presentasi itu kan sebenarnya betul kata Bapak, menyusun sebuah laporan hasil diskusi, ya, hasil diskusi. Keterampilan yang ingin didapatkannya adalah berbicara, Bu ya, Pak ya. Oh iya, benar-benar. Nah, gitu yang dimaksud Bapak ya. Oke, kalau memahami materi itu kita skip ini saat diskusinya berarti ya, Bapak. Ya, benar. ini saat diskusinya. Berpikir kritisnya berarti saat diskusi ya. Kreatif juga saat diskusi akan seperti apa sebuah laporannya. Jadi kita tekankan apakah laporannya atau keterampilan berbicaranya nih Bapak. Benar. Berbicara kayaknya Bu, presentasi. Berbicara mungkin Bu. Membuat presentasi, betul. Jadi dibuatkan presentasinya karena akan dipresentasikan, betul. Jadi jawabannya A ya. Wah, luar biasa, sudah makin keren Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu tadi sudah bisa berpikir, oh yang ini skip, yang ini skip, yang ini skip. Nah, itu udah keren berarti Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan, kalau sudah bisa berpikir ini skip berarti Bapak Ibu tidak akan dipusingkan lagi. Biasanya kalau bingung, aduh ini gimana nomor ini ya, kok nomor A, B, C, D-nya yang mana. Nah, itu yang kadang jadi membuat lama gitu ya. Tapi kalau sudah begini, oh iya yang diinginkan teh. Nah, berarti kalau membuat presentasi tapi cara berpikir Bapak itu bagus tadi ya. Keterampilan yang ini didapatnya apa gitu ya. Betul. Berbicara ya. Kalau misalkan ya nih ada tambahannya, membuat sebuah presentasi dan membuat tanggapan terhadap yang presentasi. Ditambah kira-kira yang mana tambahannya selain berbicara? Dan membuat tanggapan terhadap yang presentasi. Berpikir kritis? Iya, good. Betul, berpikir kritis ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ya ke nomor 21. Oke, ingin siapa ya? Atau tunjuk saja. Bu, saya mau baca itu, silakan. Boleh saya, Bu. Oke. Sebutkan nama dari daerah, lupa ya. Dari daerah mana gitu supaya tahu. Oh, ya dari mana gitu. Dari nama dari ya. Komasari dari Lampung. Oke, luar biasa Lampung. Silakan Ibu. Nomor 21, pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan strategi belajar berbasis masalah untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan strategi belajar berbasis masalah tersebut adalah untuk kata kuncinya pembelajaran matematika, terus strategi belajar berbasis masalah dan membahas suatu topik. Jawabannya kurang lebih kira-kira sepertinya yang A, Bu. A, bekerja sama. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam bekerja sama. Karena kan strategi pembelajaran tadi contohnya seperti mengerjakan LKPD yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing, seperti itu. LKPD sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, Ibu bisa mendapatkan pemahaman bahwa anak itu kemampuan masing-masing dari kalimat mana, Bu? Di sini? Enggak ada sih, Bu. Cuma menjelaskan tadi strategi pembelajarannya aja tadi. Kalau mau tadi ada pendekatan, ada model, metode, teknik sama strategi tadi. Gitu. Nah, gitu ya. Ya, baik. Wah, Ibu sudah sudah
merefleksi yang tadi. Baik, refleksi Ibu bagus ya tentang strategi. Tapi Ibu lupa ini kalimat ini, strategi berbasis masalah. Nah, bukan sih Bu, memecahkan masalah. Kayaknya soalnya ada ada berbasis masalah ya. Iya. Jadi Ibu tadi terpesona dengan kata strategi. Strategi, iya Bu. Iya. Nah, jadi strateginya memecahkan masalah gitu ya. Oke. Ya, Bu. Metodenya diskusi, tekniknya berkelompok, strateginya memecahkan masalah. Dalam membahas suatu topik. Kita ketemu memecahkan masalah. Adakah yang lain? Berbasis masalah. Adakah yang lain selain memecahkan masalah? Berpikir kritis. Mantap. Iya, betul. Berpikir kritis. Kemudian yang kreatif dibawa nggak nih? Bisa dibawa mungkin Bu, karena di situ berbasis masalah, jadi membahas masalah harus yang memang kreatif. Karena dengan berpikir kritis bisa menghasilkan yang kreatif mungkin Bu. Berpikir kritis dengan kreatif atau jangan mungkin harus yakin gitu. Kalau tadi Ibu, oh iya memecahkan masalah ini yakin banget, betul. Kritis yakin banget, iya karena pasti berpikir kritis karena memecahkan masalah itu harus berpikir lebih dalam lagi. Nah, kalau misalkan Ibu saat membaca soal ragu, gak usah dipikirkan gitu yang ragu mah, yang yakin aja gitu. Karena ini memang hanya dua, berpikir kritis dengan memecahkan masalah. Kalau ingin ditambah kreatif, berarti suatu topik, misalkan strategi memecahkan masalah suatu topik dengan misalkan sebuah laporan berbentuk artikel, misalkan Bu. Ya, jadi tugasnya hasilnya sebuah laporan berbentuk artikel. Nah itu berarti kreatif Bu, kritisnya ada, membuat sebuah artikel dari hasil pembahasan ya, dibuat rangkumannya, kemudian dibuat sebuah artikel. Nah, Bapak Ibu anak SMP kelas 7 saja ketika saya tantang ya tentang nilai-nilai Pancasila gitu ya. Saya tantang membuat artikel dari kehidupan sehari-hari. Ternyata mereka itu luar biasa Bapak Ibu. Dari pengalamannya, dari melihat, kemudian dia pengertian yang dia tuliskan sesuai dengan kata-kata sendiri, kemudian dia hubungkan dengan pengertian dari teori-teori, bisa. Ibu Bapak silakan lakukan, anak suruh membuat sebuah artikel gitu. Keren-keren Bu anak-anak sekarang karena memang referensinya banyak gitu ya. Jadi cara berpikir tidak stagnan anak-anak sekarang karena pasti berkeliaran ke internet gitu ya. Oke Bapak Ibu, sepakat ya. Sekarang makin tercerahkan ya. Jadi ketika membaca literasinya harus tuntas Bapak Ibu ya. Literasi harus tuntas. Nah, Ibu tadi lupa ya. Oh iya jelas kalau misalkan berbasis masalah berarti masalahnya harus dipecahkan. Nah, kalau berbasis masalah pasti modelnya apa Bu? Model pembelajarannya? PBL, problem based learning. Bisa. Problem based learning atau juga discovery learning. Ya. Berbasis masalah. Tapi kalau seandainya masalahnya ini kata topiknya tidak ada, berarti hanya inquiry saja, inquiry learning ya. Kan ini ada kata membahas satu topik, berarti topiknya sudah ada, masalahnya ada. Berarti bisa masuk ke PBL atau discovery learning ya Bapak Ibu ya. Wow, makin keren Bapak Ibu ya, sudah paham lah. Itu kadang soal itu nanti dihubungkan dengan modelnya Bu di sini. Model pembelajarannya ya. Pasti ada gitu Din. Atau mungkin dengan ini dia ditanyakan model pembelajarannya. Jadi strategi pemecahan masalah menggunakan model pembelajaran apa? Nah, pasti ada juga soal yang seperti itu. Kalau misalkan strategi membuat prosedur. Nah, membuat prosedur kalau misalkan
prakarya ya, membuat prosedur tata cara membuat serelia dari tumbuhan misalnya. Itu kira-kira model pembelajaran apa, Bu? Yang mana? Prosedur, sebuah prosedur. Prosedur. Kalau prosedur berarti menghasilkan karya bukan? Iya, menghasilkan karya berarti PJBL. PBL atau PJBL. Tapi kalau PJBL harus ada jadwal dan sebagainya. Ya, bagus itu Bu, betul ya. Dan itu soal pasti selalu ada. Ya. Jadi tentang DL, inquiry, terus konstruktivisme yang kayak gitu pasti model belajar gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 22 aja. Tapi ini sepakati dulu ya. Yang ini apa tadi? Berpikir kritis dengan memecahkan masalah. Ya. Baik, nomor 22 silakan. Mau sama siapa? Ayo. Kalau dalam teori, seorang fasilitator itu harus memberikan kesempatan kepada semua orang, tidak boleh memihak dan harus netral. Jadi saya berusaha untuk netral, silakan. Yang mau? Ya, Bu. Oke, Bu Aida silakan. Terima kasih. Ya. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan percobaan. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah, berarti kata kuncinya pembelajaran IPA, memberikan tugas, dan melakukan percobaan. Iya, berarti kalau memberikan tugas, tapi tadi saya bingungnya di ini, C itu, ya. Tapi kok kenapa, ya, Bu? berpikir kritis. Kalau berpikir kritis itu tugas. Iya, percobaan. Oh, menyusun laporan. Ya bukan. Boleh silakan, Bu. So, harus diungkapkan saja, Bu. A juga bisa sepertinya. Kalau saya sih berpendapat A, Bu. Ada yang lain karena hanya melakukan percobaan. Tapi ketika melakukan percobaan, apakah hanya mengamati saja? Tidak sih. Harus menyusun laporan juga. Kalau percobaan itu melakukan sesuatu, mengambil barang terus coba. Menganalisis data. Nah, itu betul. Ada lagi nggak? Harus berpikir kritis. Kenapa ya? Jadi kan percobaan ya, hanya percobaan saja. Lakukan percobaan, misalkan percobaan kalau IPA asam basa ya, kan sudah jelas kalau asam basa, kalau disatukan sebagainya. Nah itu kan diamati dulu, oh ini datanya harus begini, dianalisis, nah baru ada jawaban. Berarti cukup A dan B juga sudah cukup Bapak Ibu. Tidak ada berpikir kritis dan juga tidak kreatif dan tidak ada menyusun laporan. Jadi jawabannya A dan B Bapak Ibu. Wah, luar biasa, makin malam makin luar biasa. Mudah-mudahan tidak makin ngantuk. Bapak Ibu kalau misalkan boleh pause dulu, silakan tangannya ditentangkan ke depan, ke belakang. Takutnya Bapak Ibu pegel gitu ya. Silakan, atau mau sambil minum silakan, mau camilan silakan ya. Oke, kita pause-nya 2 menit saja. Berarti tadi jawabannya A dengan B ya, Bu? Iya, betul. Jawabannya A dan B. Mengamati, percobaan itu harus diamati dulu. Apa sih yang akan kita ini? Kemudian menganalisis data. Kalau seandainya kalimatnya ditambah, melakukan sebuah percobaan, apa sih? Kalau di IPA itu dengan menggunakan mikroskop melihat biasanya apa nih? Jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Nah, gitu. Yang mana ditambahnya itu? Kritis ditambah. Kritisnya ditambah, iya. Kritis ditambah ya. Karena ketika melihat itu diamati, datanya dituliskan, kemudian oh ini harus seperti apa dan bagaimana itu kritisnya masuk pada ya. Kalau kalimatnya ditambah lebih panjang
Baik Bapak Ibu, berarti yang ini kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya mengamati dan menganalisis data. Kalau praktikum dengan percobaan sama nggak Bu? Tadi kan di atas di soal berikut sebelumnya ada kata praktikum. Iya, itu yang aku tanya betul. Aku nanya cinta tidak audionya. Bagaimana Bu? Kalau misalkan percobaan dengan praktikum sama tidak? Mungkin sama, Bu. Sama. Percobaan itu adalah praktikum Bapak Ibu ya. Jadi melakukan praktikumnya ada sebuah percobaan gitu ya. Jadi percobaan adalah salah satu langkah dalam sebuah praktikum. Karena percobaan tidak mungkin dipraktikan ya. Harus dipraktikan. Iya. Baik. Ibu ya, boleh tanya, Bu? Boleh, silakan. Itu kan ini contohnya yang nomor 22 tadi jawabannya A dan B ya, Bu. Nah, seandainya soalnya nanti bentuknya seperti ini, mungkin kan nggak bisa tuh milih 2 jawaban. Ya, jadi bentuknya Bu nanti nggak seperti ini, nanti kalimatnya disatukan. Oh gitu. Disatukan. Jadi nggak mungkin karena ini yang membuat soal juga pasti sudah membuat kebijakan sedemikian rupa gitu. Gitu. Ya, ini saya hanya ingin memudahkan saja. Karena kalau misalkan tidak dipisah, nanti Bapak Ibu tidak akan berpikir lebih kritis gitu. Oh iya. Ya. Jadi sengaja saya dibeginikan gitu ya, supaya ini oh ini contoh yang mengamati, ini maksudnya harus begini. Oh ditambah menganalisis data berarti begini dan seterusnya, itu maksud saya. Tapi nanti di soal insya Allah enggak seperti ini. Atau kalau seandainya di sininya ABCD-nya berupa daftar checklist yang bisa diceklis, bisa menceklis lebih dari 1, itu bisa ada. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, Bapak Ibu kalau memang ada sesuatu yang ini silakan dipertanyakan, kita diskusikan di sini. Baik, sekarang silakan. Sekarang bagian nomor 23. Oke, sekarang ternyata sudah lumayan nih waktunya. Oke. Mau siapa? Hello. Nomor 23. Saya boleh, Bu. Boleh silakan Ibu. Ibu siapa? Debbie, Bu. Oh iya, Bu Debbie. Silakan Bu Debbie. Iya. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat film pendek. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk kata kuncinya pembelajaran bahasa Indonesia, dan guru memberikan tugas dengan membuat film pendek. Membuat film pendek itu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif mungkin ya Bu. Kreatif, betul. Membuat film pendek soalnya ya. Keren, anak-anak sudah bisa membuat pendek. Apakah hanya kreatif saja Ibu? Berpikir kritis bisa, berpikir kritis ya untuk mau arah kemana filmnya, bercerita tentang apa filmnya gitu kali ya. Ya, pastikan harus ada skenarionya, kemudian menentukan aktor-aktornya. Nah, itu berpikir kritis pasti digunakan. Iya. Oke, Ibu. Dua, ya. Berpikir kritis dan kreatif. Ya. Dan ini, ya kalau zaman dulu membuat film itu kan kita pikirkannya orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia perfilman gitu. Dan ternyata sekarang jangankan anak SMP, anak SD saja sudah pintar-pintar ya Bu ya. Apalagi ketika mereka membuat sekarang kan di HP kena smart ini HP itu keren-keren lah gitu ya, dengan CapCut dan sebagainya, video foto-foto mereka disatukan dalam sebuah itu juga udah sebenarnya itu sudah pembelajaran buat anak-anak gitu. Saya sendiri anak kelas 7, anak kelas 9 disuruh membuat tugas tentang, karena saya guru PPKN ya, tugas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Luar biasa anak-anak sekarang mengedit videonya gitu. Mereka yang membuat actionnya dan sebagainya ternyata luar biasa Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga pernah ya memberikan tugas nih ke anak. Pikiran kita mungkin anak-anak gini. Pas begitu nerima tugas dari mereka kaget gitu.
menarik banget. Lah, ini anak kok bisa sejauh ini gitu. Berarti kita selama ini jangan terlalu stagnan, jangan terlalu takut anak nggak bisa, diusahakan saja gitu. Dan ternyata anak-anak memang pada luar biasa. Di seluruh antara Indonesia pasti pada bisa. Oke, kita sampai sampai 25 soal saja Bu ya. Alhamdulillah ini sudah 15 soal, berarti ya kalau kemarin 10 soal. Baik. Nomor 24. Oke. Siapa nih yang mau baca? Izin saya, Bu. Oke, silakan. Sebut nama Ibu. Nama Sri Fatona, berasal dari Lampung, Bu. Oke, baik Bu Sri, silakan. Pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat peta pikiran. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah, jawabannya mungkin antara yang A dengan yang E, Bu. Menyusun laporan ya. Peta pikiran, Bu. Peta pikiran. Kalau dalam buku misalnya awalnya peta konsep, suka ada kadang peta konsep gitu. Nah, ini anak disuruh membuat sebuah peta pikiran. Kalau B masuk nggak ya, Bu? B masuk, iya. Memahami materi pelajaran. Jadi yang dimaksud itu kan guru IPS nih. Peta pikiran apa? Berarti peta pikiran tentang materi yang dibahas, Bapak Ibu ya. Nah, berarti materi yang dibahas seperti apa gitu. Jadi sebenarnya jawabannya cuma satu, Bu. Memahami mata pelajaran tersebut. Kalau membaca tidak, karena itu kan membuat peta pikiran ya. Bukan untuk membaca. Berpikir kritis juga belum sampai ke sana karena hanya peta pikiran dia saja gitu ya. Jadi misalkan nih kalau peta pikiran misalkan gini, saya memahami materi ini karena ini, atau mungkin saya belum memahami. Bapak Ibu pernah nggak di akhir pembahasan menanyakan, merefleksi ke anak materi apa yang sudah dipahami, materi apa yang belum? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah Jarang, waktu PPL. Pernah Bu, waktu kemarin PPL. Harusnya dilakukan terus Bu, ya merefleksi itu. Jadi kita bisa melihat, oh ini anak yang ini. Nanti kalau misalkan ternyata ada sekitar 30% anak belum memahami materi tertentu, berarti kita harus mengulang sedikit itu. Harus mengulang ya. Oh ini berarti anak-anak tidak pahamnya di sini nih belumnya, berarti kita kuatkan lagi yang ini gitu. Itu sebenarnya sebagai selain refleksi anak juga merefleksi kita itu. Ya, merefleksi kita gitu. Gak usah malu, bukan saya juga sering setiap satu pembahasan atau bahkan satu semester saya merefleksi pada anak-anak, ingin ada umpan balik dari anak-anak seperti apa nih Ibu mengajar satu semester ini, apa sih yang kamu inginkan dan sebagainya gitu. Mengalir saja Bu, gak usah takut dan sebagainya. Jawaban anak-anak jujur-jujur kok. Ya, ayo Bu, ada ngantuknya, ada gimana? Oh Bu, ini seru, ada permainan dan sebagainya gitu. Jadi merefleksi diri dan merefleksi anak itu sangat dianjurkan sebenarnya setiap satu pembahasan. Kalau di modul ajar itu berarti setiap satu pertemuan sebenarnya atau satu pokok bahasan. Ya, dilakukan ya Bu ya. Ketika PPL begitu udah PPL sudah lagi enggak ya. Jadi untuk mengukur kita refleksi itu. Oke. Nah, ini saya bicara seperti ini refleksi atau umpan balik nih. Saya berbicara sebegini kepada Bapak Ibu. Sedang memberikan umpan balik atau refleksi? Umpan balik. Umpan balik. Umpan balik, iya, umpan balik. Ingat Bapak Ibu, kalau memberikan umpan balik kepada anak, jauhi kata namun, kata tapi dan sebagainya. Karena dengan kata namun, kata tapi, kata salah, itu anak bisa celep ke sini, ya. Jadi ungkapkannya lebih panjang aja gitu ya. Tapi kalau matematika gimana nih guru matematika? Bukan ini salah, makanya anak itu harus sebut salah gitu. Ya. Tapi kalau memberikan umpan balik memang harus lebih halus saja gitu ya. Oke, ini terakhir untuk pertemuan hari ini. Nomor 25 siapa yang mau baca?
Halo. Hai, Ibu Rita. Mau baca Bu Rita? Iya boleh Ibu. Tadi Oke. tapi agaknya ini soalnya terputus-putus tadi. Nomor 25 Bu Gitu. ya? Iya, betul. Iya. Ya. Pada suatu pembelajaran matematika, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat model matematika. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk kata kuncinya pembelajaran matematika sama tugas model. sama model matematika. Enggak. Oke. Pelajaran matematika memberi tugas model matematika. Model Gitu. matematika. Kira-kira apa sih tujuan guru matematika ini gitu? Mengamati, menganalisis data. Bentar Ibu ya. Iya. Berarti kita harus fokus kemana, Bu? Fokusnya ke ini, matematika. Ya. Model matematika. Kalau matematika pembelajaran yang seperti apa, Bapak Ibu? Berpikir kritis. Kritis. Gitu. Matematika harus berpikir kritis. Iya. Iya, betul. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Enggak, mengamati, membuat model, berarti Analis data. Analis data. Disebutkan apakah matematika memang harus selalu mengalami data, Bapak Ibu? Tidak juga. Tidak juga. Dia menyelesaikan masalah itu kritis, Bu. Misalkan menyelesaikan soal maksudnya. Soal itu kan masalah ya kalau dalam mata pelajaran lain gitu ya. Menyelesaikan soal, menyelesaikan masalah, itu berpikir kritis gitu. Tapi tidak menganalisis data. Karena angka-angka itu tidak dianalisis, tapi diselesaikan gitu. Ya, berarti tidak ada menganalisis datanya. Berarti justru yang tambahannya apa, Bapak Ibu? Di sini jawabannya ada 2, Bu. Kreatif mungkin, Bu. Kreatif. Mengamati. Ibu tuh. Mengamati. Tidak. Tidak. Masuk kritis dan kreatif. Ya. Jadi mengamati kita skip, analisis skip, menyusun laporan apalagi gitu ya. Karena di sini tidak ada permintaan di soalnya untuk ke sana. Ya. Dan ternyata kita fokusnya ke matematika itu belajarnya seperti apa? Isinya tentang apa itu sebenarnya. Ya, berpikir kritis dan kreatif. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. 25 soal, bukan 25 berarti ya, dari nomor 11 12 lah. 14 soal ya. Alhamdulillah, dikali berapa tuh tadi? Ditambah saya tambahan-tambahan tentang itu ya. Ibu ditulis gak tadi tentang apa ya? Tentang kurikulum, tentang model pembelajaran, tentang pendekatan, strategi. Insya Allah itu akan selalu ada, Bapak Ibu. Ya. Dulu teman saya yang mau ujian nih di sekolah. Kalau sekolah saya sistemnya coaching, langsung ngobrol. Ya, jadi teman-teman saya itu mungkin karena saya itu apa ya? Saya itu memang tidak pelit ilmu. Kalau saya lagi ngobrol, yuk Rio gitu. Sambil ngobrol katanya lebih enak katanya. Bu Yanti gimana ngobrol? Oh, ini tuh gini terus sampai contohnya tambah terasa ngobrol daripada gibah ya. Ya. Kemudian itu ketika dia berangkat, wah Bu Yanti betul tadi ada yang dia obrolkan tapi saya lupa. Nah, itu ada lupanya gitu ya. Menjawab sama SMS dan susah. Jadi berarti Bapak Ibu memang harus dituliskan gitu. Ketika ngobrol, oh ingat, oh begini dituliskan dan nanti baca lagi insya Allah. Ketika ada soal itu bisa gitu ya. Kita saling berbagi ya, saling menguatkan Bapak Ibu ya. Saling berbagi, saling menguatkan, kemudian jangan ada istilah superior dan sebagainya. Saya di sekolah tidak ada istilah saya gini enggak. Saya merasa sama dengan siapapun karena saya juga membutuhkan mereka gitu ya. Kita saling membutuhkan saja ya.
Karena mungkin kebetulan saya ini ketua MGMP, jadi banyak yang, Bu ini ya gitu ya. Jadi terbiasa gitu saya berbaginya gitu ya. Nah, bahkan yang dulu pernah, yang dulu mau ujian katanya, dia ngirim apa soal gitu. Ibu bisa tolong dong gini. Kalau dulu bisa, kok sekarang nggak bisa ya? Karena ada apa? Ada di apa namanya? Zoom meeting dilihat dan kita itu ujiannya betul-betul sendirian. Ya, atau mungkin teman saya mungkin itu lagi latihan mungkin ya, gitu ya. Bu, nah ketika ada yang seperti ini, akhirnya mereka meminta, Bu, kenapa kok di komunitas ini nggak ada ya? Akhirnya saya adakan juga ya coaching saja dengan mereka gitu, ngobrol gitu ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu yang nama fasilitasi itu ya, bukan berarti saya yang paling memiliki sumber. Sumber itu dari Bapak Ibu. Cuma menguatkan saya memfasilitasi, saya memberikan jalan, sehingga Bapak Ibu lah yang membuka sendiri gitu ya. Karena selama ini kalau belajar sendiri, susah untuk membukanya Bapak Ibu. Ya, susah untuk membuka, susah untuk tercerahkan ketika membaca soal. Ini pusing, ya udah pusing, nggak bingung lagi ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa, tapi kalau dengan kita ngobrol itu insya Allah ya bisa. Dan Bapak Ibu silakan coaching dengan siapapun, atau mereka mau japri ke saya silakan gitu ya, dengan senang hati gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin di Indonesia bagian tengah sudah mulai jam 9:30 ya, 10:30 ya. Ada Indonesia bagian timur nggak di sini? Ada? Berarti sudah hampir jam 11 lewat ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Nah, Pak Andri sudah muncul. Nah, enggak. Silakan Pak Andri. Iya, terima kasih Bu Yanti. Ya, Ibu Bapak, mudah-mudahan semakin berkembang ya analisis soalnya gitu. Cara menganalisis soal, cara memahami soal, kemudian juga cara memetakan mana nih kata kunci dan mana yang berhubungan gitu kan. Karena kadang memang, bukan kadang lagi, emang dibuat soalnya, dibuat jawabannya itu mirip-mirip semua gitu ya. Cuman ada yang lebih sama pisan gitu, pisan sama banget gitu ya kalau dalam bahasa Sunda itu. Nah kemudian juga mengenai pilihan soal, memang nanti itu ada yang jawabannya membutuhkan jawaban lebih dari 1 ya 2 gitu. Jadi Bapak nanti mungkin bentuknya tidak ABC tapi daftar checklist gitu ya. Nanti tinggal checklist saja, misalkan kalau misalnya ada jawabannya yang butuh jawaban 2, oh ini sama nih gitu ya. Yang pertama sama yang ketiga ini sama gitu dibutuhkan, ataupun memang reliable lah untuk jawaban soalnya, pilih dua-duanya kalau daftar checklist. Berarti nanti biasanya ada petunjuk ya, silakan berikan jawaban lebih dari 1 misalkan gitu. Nah, berarti itu ada jawaban yang lebih dari 2. Kalaupun 1 dijawabnya ya mungkin betul, cuman poinnya nggak sempurna gitu ya. Itu Ibu Bapak. Kemudian juga untuk intinya sih kalau untuk hal-hal yang yang teknis seperti soal itu, asalkan Ibu Bapak tenang, kemudian juga membacanya dengan seksama, kemudian juga coba menelaah alurnya, kemudian kata kuncinya, insya Allah semuanya juga lancar ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan gitu untuk menjawab soal. Nah itu Ibu Bapak. Untuk besok Bu Yanti jam seperti biasa seperti ini ya. Boleh. Ya insya Allah. Nah mungkin besok saya Cuma nanti Pak Andri, saya kan ada LKS nih hari Jumat itu. Bisa nggak dimajukan gitu sore? Oh, mangga Ibu Bapak bisa kan sore? Bisa ya. Soalnya takutnya kalau malam, karena saya LDKS-nya di gunung Bapak Ibu. Di Bukit Senyum namanya gitu ya. Dingin banget gitu. Bukit Senyum. Jadi kalau sore saya bisa ke daerah mana dulu gitu ya. Saya ngungsi dulu, insya Allah ya. Bisa gitu.
Bu Yanti keundang untuk BIMTEK minat bakat siswa nggak untuk ke siswanya Pak Anjar ya? Oh iya Pak Anjar. Oh justru Pak Anjar juga lagi sibuk sekarang. Saya jadi peneliti inti. Jadi sama BK. Oh, 3 hari ya, 2 hari, 2 malam. Ya, insya Allah berarti besok saya sedang di lokasi BIMTEK itu ya nantinya, tapi bisa dikondisikan lah untuk hal seperti itu. Nah, Ibu Bapak, demikian ya kira-kira untuk pertemuan kita hari ini. Namun sebelum ditutup, silakan bila ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu. Iya. Kalau tidak ada, ya paling tinggal ditutup nanti. Selamat beristirahat. Nanti untuk soal kan sudah saya berikan ya file soalnya, Ibu Bapak tinggal sambil belajar itu sambil dicoret-coret, sambil ditelaah juga gitu. Nanti videonya selesai kegiatan ini, kalau sudah bisa di-download, saya kirim juga ke link di grup itu ya, untuk dipelajari lebih lanjut oleh Ibu Bapak semuanya.